kepada seluruh masyarakat diharapkan juga untuk mengecek nih udah masuk belum dalam DPT ya, dengan melihat di aplikasi Lindungi Hakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Iya Pu. Halo teman-teman pemilih, kita bertemu lagi di program Ngopi Virtual KPU Kabupaten Waikana. Teman-teman pemilih, apa kabarnya? Semoga teman-teman pemilih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman pemilih, dan saat ini bersama saya telah hadir narasumber yang merupakan salah satu dari pimpinan KPU Waikanan, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Iya Bapak ya. Iya, Bapak Tri Sudarto, selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Eka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Eka. Alhamdulillah. Ini kan berbicara tentang ngopi virtual ya Pak ya. Gimana kalau kita ngopi dulu Pak? Silakan Cocok. Pak. Bapak, podcast edisi perdana yang lalu kan di-launching oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Lampung dan Ketua KPU Waikanan ya Pak? Iya, betul. Saat itu Ketua KPU Waikanan Bapak Refki Darmawan sudah menjelaskan maksud dan tujuan dari program ngopi virtual KPU Waikanan ini. Mungkin dari Pak Tri bisa menambahkan atau menjelaskan secara detail atau mereview dari penjelasan Pak Ketua itu Pak. Ya, kemarin sudah dijelaskan dengan Ketua KPU Kabupaten Waikanan bahwasannya program ngopi virtual ini adalah salah satu program pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Waikanan dalam rangka peningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan secara serentak di tahun 2024 nanti. Itu. Jadi podcast ini bagian penting ya, yaitu media baru yang dimana nanti bisa melengkapi media-media lama yang sudah dimiliki oleh KPU. Di mana sebelumnya KPU ini kan sudah memiliki media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok. Nah, hasil dari podcast ini nanti akan kita share lewat media-media sosial itu. Dan tentunya program podcast ini nanti akan berseri, di mana di program podcast ini nanti akan hadir narasumber-narasumber baik dari internal pimpinan ataupun dari eksternal, di mana harapannya dengan sasaran anak-anak muda, pemilih pemula yang dimana pemegang-pemegang gadget ya, pemilih-pemilih yang pemegang gadget ini kan rata-rata anak muda sekarang ini yang dipegang gadget. Betul sekali Bapak. Iya, jadi itu salah satu sasaran kita untuk podcast pada kali ini. Karena memang seiring perkembangan zaman, apalagi sekarang public figure kan menggunakan podcast ya Bapak ya. Betul sekali. Public figure itu secara tokoh-tokoh publik nasional ataupun lokal sekarang mereka sudah menggunakan podcast semua. Makanya kita juga nggak boleh ketinggalan dong KPU Waikanan. Jadi harus progres, kita inovasi supaya masyarakat Waikanan juga mengenal nih KPU Waikanan bahwasanya mempunyai podcast atau kita bikin program ya ngopi virtual, ngobrol dan pintar pemilu dan pemilihan. Jadi selain itu masyarakat kan juga tahu ya Pak ya tentang demokrasi, tentang info-info kepemiluan dari podcast ini ya Pak, selain dari Twitter, Facebook gitu kan. Oh ya Bapak, tolak ukur keberhasilan Sosdiklik Parmas itu apa sih Pak? Nah, jadi tolak ukur dari keberhasilan partisipasi masyarakat ini adalah yaitu tingginya partisipasi masyarakat, yang dimana semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan ini menunjukkan kedewasaan, kemapanan demokrasi yang ada di Kabupaten Waikanan ini. Seperti itu Mbak Eka. Memang berapa persen sih Pak agar dapat dikatakan berhasil itu Pak? Ya, untuk keberhasilan kalau kita mengacu pada skala nasional, target nasional yang diberikan oleh KPU RI yaitu 70% untuk pemilu, dan kemarin 75% untuk pemilihan. Artinya
insya Allah KPU Kanan siap lah untuk ke depan ini untuk mencapai target-target yang diberikan oleh KPU RI. Berarti nggak susah ya Pak untuk mencapai target sekian tuh Pak ya, 70%. Ya kalau dibilang susah, tapi kita ya wajib untuk Iya. berikhtiar. Artinya dengan adanya podcast inilah salah satu ini wujud keseriusan KPU Kanan bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di Kanan ini. Betul. Program kerja apa sih Pak yang akan dilakukan oleh KPU Kanan untuk menghadapi pemilu dan pemilihan 2024 mendatang Pak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Ya. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Kanan ini ada beberapa program kerja, yaitu yang pertama yaitu program kerja tatap muka yang kita pertemuan langsung dengan audien, ini yaitu KPU Mengajar. Ada yang pertama KPU Mengajar, yang kedua nanti ada DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Ada juga pertemuan tatap muka bersama kelompok-kelompok masyarakat yang dimana di situ ada beberapa kelompok, ada kelompok marginal, ada pemilih pemula, ada disabilitas, ya di situ ada unsur-unsur yang lain, kelompok-kelompok perempuan. Artinya banyak sasaran-sasaran yang akan kita sasar melalui pertemuan tatap muka ini. Dan ada juga yaitu sosialisasi berbasis media, artinya sosialisasi virtual ya di situ seperti podcast kita laksanakan, yaitu dengan YouTube, dengan TikTok, Facebook, artinya semua platform media sosial itu akan kita maksimalkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kanan. Jadi banyak ya Pak program kerja yang sudah direncanakan. Banyak. Jadi kan ada KPU Mengajar, itu sistemnya gimana Pak? Ya, KPU Mengajar ini salah satu program unggulan dari KPU Kanan yang dimana KPU nanti akan turun langsung ke pemilih-pemilih pemula yang dimana di satuan-satuan pendidikan, bisa di level tingkat SMA sederajat. Jadi ke sekolah-sekolah gitu ya Pak? Iya, di situ di lembaga pendidikan yaitu bisa MA, bisa SLTA, SMK, seperti itu Mbak. Itu bisa dari kelas 10, 11, 12 atau yang mendekati umur 17 tahun aja Pak? Ya, kalau untuk program KPU Mengajar ini kita fokuskan ke pemilih pemula yaitu kelas 11 dan 12 yang kita kelas 11, 12 yang hampir 17 tahun ya Pak ya? Iya. Supaya mereka teredukasi bagaimana tata cara memilih, bagaimana memilih seorang pemimpin yang berintegritas, ya seperti itu. Tadi ada juga DP3 ya Pak ya, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Iya. Sebelumnya sudah pernah dilaksanakan ya Pak? Ya, DP3 ini kita lakukan sekali di non-tahapan kemarin, yaitu di Kampung Bukit Gemuruh, ya Kecamatan Wetuba. Kenapa kita lakukan DP3? Karena ini kita juga pentingnya mengedukasi masyarakat-masyarakat level akar rumput, level bawah. Ini supaya karena DP3 ini kan tatap muka, supaya masyarakat ini tahu bahwasannya ini ada loh yang lembaga yang emang konsen melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa paham bagaimana tata cara memilih, ya kan, bagaimana cara memilih pemimpin yang track recordnya bagus. Jadi kita hilangkan pola-pola memilih masyarakat yang masih menggunakan NPWP itu tadi. Apa itu NPWP? NPWP itu nomor piro wani piro, artinya ini money politik, ini sangat merusak demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi kita kenalkan masyarakat itu bagaimana tata cara memilih seorang pemimpin, mulai dari track recordnya, latar belakang seperti apa pemimpin yang bagus, yang program kerjanya bagus, seperti itu. Jadi tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi menjadikan pemilih yang berkualitas ya Bapak ya. Betul sekali. Jadi bukan cuma sekedar partisipasinya aja meningkat, hasilnya pun harus berintegritas dan berkualitas. Mantap ya Pak ya. Memang kenapa sih Pak kok milih Bukit Gemuruh gitu? Apa ada alasannya gitu Pak? Ya, betul sekali Mbak Eka. Jadi kita memilih Kampung Bukit Gemuruh itu karena di Kampung Bukit Gemuruh ini salah satu kampung yang tingkat partisipasinya rendah dalam pemilihan kepala daerah kemarin. Jadi
itu salah satu indikator kita coba ya, kita coba membangun atau meningkatkan partisipasi yang ada di sana supaya masyarakatnya itu mau berpartisipasi dalam pemilu serentak 2024 nanti, sehingga tingkat partisipasi di Kampung Bukit Gemuruh nanti bisa meningkat, tidak seperti di pemilihan sebelumnya, seperti itu Mbak Eka. Ya, betul Bapak. Oh, jadi kan tadi ada program kerja DP3, KPU mengajar, terus sosialisasi ke kelompok-kelompok ya Pak Iya, ya. betul sekali. Nah, dari program kerja yang sudah dijelaskan tadi, program kerja apa sih Pak yang bakal dilanjutkan untuk persiapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti? Ya, sebenarnya hampir semua program kerja kita lanjutkan. Oh iya. DP3 kita sudah mendapat support anggaran dari pemerintah daerah, dapat Iya. bantuan anggaran dari pemerintah daerah, dan kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Wekanan sudah menyupport anggaran kita sehingga kita bisa melanjutkan program DP3 yang selanjutnya akan dilaksanakan di Kecamatan Rebang Tangkas. Nah, karena ada salah satu kampung di Kecamatan Rebang Tangkas juga partisipasi rendah ataupun rawan pelanggaran pemilu. Oh iya. Rawan pelanggaran pemilu. Jadi emang partisipasi tinggi, tetapi pelanggaran pemilunya juga tinggi. Artinya money politiknya ada di situ. Banyak ya Pak ya? Iya, di situ makanya kita harus edukasi masyarakat lingkungannya supaya hilang yang namanya money politik itu tadi. Iya betul Pak. Bagaimana Pak tingkat partisipasi pemilu dan pemilihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya Pak? Ya, kalau kita melihat tingkat partisipasi pemilu dan pemilihan dari periode ke periode di tahun 2009, 2014 dan 2019 ya. Ini emang ada fluktuatif ya, penurunan dan peningkatan. Artinya di 2009 itu 78% tingkat partisipasi ini untuk pemilu. Dan di tahun 2014 ini ada 75% untuk tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Wekanan. Dan di tahun 2019 kemarin itu 78%. Artinya ada peningkatan. Nah, harapannya juga nanti ketika setelah hadirnya podcast ini juga nambah meningkat lagi nih, nggak cuma 78% ya, minimal bisa 80%. Tapi sudah mencapai target nasional ya, alhamdulillah kalau itu Mbak. Artinya KPU Wekanan selalu berusaha untuk mencapai target nasional yang udah ditargetkan secara nasional. Bisa lah Pak nanti mencapai 80% ya Pak. Insya Allah di pemilu 2024 nanti kita bersama-sama berikhtiar. Memang apa sih Pak kendala atau faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri? Ya, baik Kak. Jadi yang mempengaruhi tingkat partisipasi itu memang ada beberapa hal. Yang pertama tentang pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, yaitu pentingnya berdemokrasi, pentingnya memilih seorang pemimpin yang berintegritas. Ini emang kita perlu melakukan edukasi pendidikan politik sehingga masyarakat itu dia mau memilih seorang pemimpin, mau datang dengan sukarela. Nah ini yang selama ini belum muncul, belum banyak muncul ya. Artinya ya sudah ada beberapa di daerah, tetapi tidak semua daerah melakukan itu. Itu selanjutnya yaitu tentang DPT. Nah DPT ini ya DPT kita harus berkualitas, harus valid. Tidak banyak data ganda, tidak banyak orang meninggal masih masuk di sini. Jadi sehingga DPT ini bisa digunakan dalam pemilu. Nah, ketika DPT-nya valid tentunya akan mengurangi tingkat kesalahan-kesalahan ataupun tingkat yang non pemilih ya, yang tidak mencoblos akan berkurang seperti itu Mbak Eka. Kalau DPT Wekanan bagus gak Pak? Ya, DPT Wekanan kalau lihat tingkat partisipasi di pilkada kemarin, pemilihan kemarin itu alhamdulillah sangat valid ya. Artinya mungkin kecil sekali data ganda ataupun yang tidak melakukan pencoblosan di situ, karena kita salah satu tingkat partisipasi terbaik ketiga seprovinsi Lampung waktu pemilihan kemarin. Iya, alhamdulillah Mbak Eka, ini kerja tim ya, berkat kerja tim bersama itu. Terus yang ketiga yang mempengaruhi selain DPT itu tadi yaitu adalah faktor peserta pemilu atau calon. Nah,
calon ini, calon-calon yang berkualitas, yang calon-calon yang dihidangkan ini terkadang sudah membuat masyarakat bosan atau masyarakat tidak struck dengan calonnya. Iya. Ini yang bikin masyarakat tidak mau datang. Iya. Oh, saya nggak cocok dengan calon ini, calonnya kurang berkualitas. Iya. Artinya di sini calon berkualitas pun ini salah satu PR dari partai-partai politik, bisa menghadirkan calon yang benar-benar berkualitas untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi ini ya Pak, tidak hanya dari penyelenggara KPU aja ya Pak ya. Jadi dari faktor peserta pemilu, dari peserta pemilih juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat ya Pak ya. Iya, betul sekali Mbak Eka. Kita nggak ada guna gembar-gembor, Iya. sosialisasi ke sana kemari kalau masyarakat tidak mau berpartisipasi. Betul. Artinya partisipasi ini sebenarnya bukan cuma menjadi tugas KPU aja, bukan menjadi target KPU saja. Ini menjadi target seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Wekanan tentunya khususnya. Artinya seluruh stakeholder, baik pemerintah, unsur pemerintah, tokoh masyarakat, Ormas, OKP ini harus ikut mendukung dalam peningkatan partisipasi ini, sehingga target-target partisipasi yang ditargetkan oleh KPU nasional itu bisa tercapai, Mbak. Iya. Tadi kan ada faktor dan kendala yang mempengaruhi tingkat partisipasi ya Pak ya. Nah sekarang strategi nih Pak, strategi yang digunakan untuk KPU, yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu apa Pak? Iya. Jadi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilu dan pemilihan, ini KPU menggunakan beberapa strategi. Iya. Antara lain yaitu strategi secara virtual, yaitu jalur udara ya. Ini strategi virtual ini seperti yang sedang kita laksanakan ini, yaitu podcast, Yes. ya, platform-platform media sosial itu kita gunakan semua. Artinya YouTube, website, Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram, ya itu kita manfaatkan semua, kita gunakan semua dalam rangka menyasar pemilih-pemilih pemula, ya pemilih-pemilih muda, yang dimana emang sebagian besar pemilih muda ini sudah menggunakan gadget semua, itu. Dan kita untuk sasaran bagi wilayah-wilayah yang tidak terakses internet, ini kita lakukan tatap muka, Mbak. Banyak ini programnya, selain tadi yang sudah saya sebutkan, DP3, KPU mengajar, ada program berbasis masyarakat tadi kan, berbasis kelompok tadi, ada beberapa kelompok pemuda, kelompok perempuan, kelompok marginal, disabilitas. Nah, ini juga kita juga bagi badan ad hoc juga kita wajibkan sosialisasi berbasis keluarga. Artinya dari keluarga dulu kita mensosialisasikan pemilu ini, baru ke tetangga-tetangga, seperti itu. Jadi memang strateginya adalah menggembur-gemburkan sosialisasi ya Pak ya, ke pemilih pemula terutama, kan mereka kan apalagi anak muda sekarang kan cuek pemilu gitu ya Pak ya. Iya, jadi bukan pemilih pemula saja, pemilih manula pun kita sasar gitu. Iya. Nah kalau untuk pemilih disabilitas gimana Pak di Wekanan ini Pak? Kalau untuk pemilih disabilitas Wekanan ini secara jumlah itu ada 1035. Banyak juga ya Pak ya? 1035, agak lumayan banyak. Makanya kita juga perlu mengedukasi mereka di situ, bahwasanya mereka juga punya hak yang sama dengan masyarakat yang normal. Artinya punya hak yang sama untuk memilih seorang pemimpin, seperti itu. Yang menggunakan hak pilih berapa tuh Pak? Dari 1030. Ini Mbak Eka, ini kita agak miris sih. Kalau yang menggunakan hak pilih masih sekitar 33%. 33%. Nah ini kita perlu genjot lagi sosialisasi di basis kelompok-kelompok disabilitas ini yang memang tersebar sih Mbak, di seluruh Kabupaten Wekanan, tidak cuma di satu titik. Kalau cuma satu titik kita masih mudah, masih mudah kita dirikan TPS di situ. Khusus TPS disabilitas gitu. Ya, khusus TPS disabilitas. Tapi nggak bisa nih karena menyebar ya Pak ya. Ya karena menyebar. Ini caranya ya TPS yang ada ini harus kita fasilitasi juga ramah dengan disabilitas. Jadi mereka akan mudah akses untuk memilih itu.
Iya, memang jadi dari penyelenggaranya menyediakan fasilitas yang mendukung untuk pemilih disabilitas ya Pak ya. Betul Kasihan sekali juga Mbak mereka Eka. Ya, susah mau ke TPS, iya, harus apalagi ada yang yang menggunakan menuntun. kursi Iya, roda atau pakai tongkat, itu kan iya, kalau kita kasih tempat pemilihannya yang rumit, mereka udah nggak mau dia udah milih, nggak mau. udah nggak mau milih. Benar. Nah, itu. Yang tunanetra pun demikian, ya Iya, seperti itu. Artinya TPS ini sebagai kunci juga, iya, lokasinya ya kan, menyediakan fasilitas untuk disabilitas ini kunci juga benar-benar. untuk mereka mau memilih seperti itu. Iya. Berarti dari penyelenggaranya juga harus ini ya Pak, membantu ya Pak ya. Ya, wajib itu Iya, penyelenggara wajib. karena KPU ini kan melayani. Iya, benar. Jadi harus melayani Iya, ya harus melayani. di situ. Bapak, tentunya KPW Kanan ini pasti mengapresiasi ke penyelenggara ad hoc yang kampung atau kecamatannya itu memiliki partisipasi tinggi ya Bapak ya. Betul sekali Mbak Eka. Jadi KPU Kanan sangat mengapresiasi kepada penyelenggara ad hoc yang dimana dia berhasil mencapai tingkat partisipasi tinggi. Salah satu contohnya yaitu Kampung Karya Agung di Kecamatan Negeri Agung. Dia mencapai tingkat partisipasi 99% Mbak Eka. Luar biasa ini. 99%. Iya, Berarti ini hampir semua memilih. Ini karena DPT kita valid iya, ya, artinya kita itu salah satu contoh DPT kita valid, DPT kita bagus, tidak banyak yang ganda. Artinya masyarakatnya hampir rata semua memilih. Dan tentunya hasil dari sosialisasi kita juga seperti itu. Bukan cuma sekedar DPT, kita sosialisasikan, kita edukasi masyarakat ya kan di sana akhirnya mencapai target 99% seperti itu. keren banget ya Pak. Ya alhamdulillah, 99%. sayangnya cuman sebagian saja, tidak semua kampung yang ada di Wekanan ini mencapai target seperti itu yang mencapai partisipasi tinggi. Ya nanti semoga 2024 Iya. 99%. Harapannya seperti itu ya, minimal 80% lah kita targetkan untuk semua kampung ya, semua kampung di Wekanan ini. Jadi Seperti target 80% ya Pak ya. Iya, target 80% lah nanti. Semoga aja bisa tercapai ya Bapak. Insya Allah. Bisa Baik, mencapai 80%, bebas dari gugatan. Iya, itu Kita semua sehat. itu harapannya Mbak Eka. Jadi harapannya ya partisipasinya tinggi ya kan. Iya. Tidak ada gugatan dari peserta pemilu, seluruh penyelenggaranya selamat dan sehat. Artinya tidak seperti pemilu sebelumnya kan, banyak kejadian yang meninggal dunia, dan harapannya ini tidak terjadi pada pemilu periode ini. Baik Bapak, terima kasih sudah menjadi narasumber di podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat kepada teman-teman pemilih. Sebelum kita tutup, boleh minta closing statement dari Pak Tri untuk teman-teman pemilih. Boleh Mbak Eka. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat pemilih sekalian yang ada di Kabupaten Wekanan. Diharapkan partisipasinya dalam pemilu dan pemilihan serentak di 14 Februari tahun 2024. Tentunya dengan ikut berpartisipasi, melihat tahapan-tahapan atau melakukan kontribusi dengan mengikuti menjadi penyelenggara pemilu atau bahkan menjadi pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan tentunya kepada seluruh masyarakat diharapkan juga untuk mengecek nih udah masuk belum dalam DPT ya, dengan melihat di aplikasi Lindungi Hakmu. Cek, tinggal masukkan NIK saja, di situ nanti masyarakat semua akan tahu bahwa sudah masuk dalam DPT atau belum. Ketika belum, segera hubungi petugas-petugas kami yang ada di kampung masing-masing seperti itu. Terima kasih, Baika. Baik Bapak, terima kasih atas closing statement-nya. Teman-teman pemilih, jangan lupa untuk selalu follow dan ikutin akun sosial media KPW Kanan untuk mengikuti perkembangan info tentang kepemiluan. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama, Baika. Teman-teman pemilih, saya Kak Agustina. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.